warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Putri Andraini Mardian, NPM 1009091162016, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan judul skripsi saya, yaitu pengaruh ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional terhadap kinerja intelektual kapital, studi empiris perbankan umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018. Latar belakang penelitian di sini terjadi karena adanya fenomena intelektual kapital, yaitu adanya kekhawatiran karyawan yang mempengaruhi kinerja akibat terjadinya krisis ekonomi menjadi ketakutan bagi karyawan. Hal ini mengartikan bahwa intelektual kapital yang ada tidak dilaksanakan dengan baik dan berdampak buruk bagi perusahaan. Lalu ada pula fenomena ukuran perusahaan. Di Australia terjadi pada saham-saham yang jatuh pada sektor perdagangan karena aksi ambil untung setelah sehari sebelumnya melonjak ke level tertinggi 4 bulan menyusul langkah pemerintah federal memperpanjang program subsidi upah di tengah pandemi COVID-19. Di sektor keuangan, bank-bank besar melemah dengan total aset Commonwealth Bank turun 0,40%, total aset ANZ turun 0,59%, total aset National Australia Bank turun 0,82%, total aset Westpac Bank turun 0,61%. Dan yang terakhir ada fenomena kepemilikan institusional. Bank Danamon melepas 70% kepemilikan saham asuransi Adira kepada Zurich Insurance Company Ltd yang nilainya setara dengan 3,9 triliun. Penjualan saham asuransi Adira ini menambah modal inti perseroan menjadi sekitar 33,57 triliun. Dan di sini pula metode yang digunakan yaitu penelitian deskripsi verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber datanya yang diambil dari penelitian ini itu laporan keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek pada tahun 2016 sampai 2018 melalui website IDX. Teknik pengumpulan data yaitu berupa dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni data sekunder. Populasinya yaitu perbankan yang terdaftar di Bursa Efek tahun 2016 sampai 2018. Sampelnya yaitu adalah purposive sampling yang digunakan tekniknya. Kriteria-kriteria menentukan sampling yaitu sektor bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari 2016 sampai 2018, sektor yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan berturut-turut dari 2016 sampai 2018, sektor bank tidak memperoleh laba negatif, sektor bank yang menggunakan mata uang rupiah. Lalu di sini juga ada hasil pengujian instrumen. Uji asumsi klasik. Kesimpulan dapat diambil melalui pengujian normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov adalah terdistribusi normal karena nilai semua variabel bernilai 0,200 yang berarti lebih besar dari 0,05. Uji multikolinearitas yaitu dapat diartikan bahwa variabel X1 dan X2 tidak terdapat multikolinearitas karena nilai toleransi lebih besar 0,1 yaitu sebesar 0,963 dan nilai VIP-nya lebih kecil 10 yaitu 1,038. Ada pula uji heterokedastisitas yaitu menunjukkan bahwa data tersebut secara acak tidak membentuk satu pola tertentu. Data tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat heterokedastisitas dalam metode regresi yang digunakan. Ada pula uji autokorelasi yaitu berdasarkan tabel di sini nilai DW-nya diperoleh sebesar 1,794. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel independen tidak saling berhubungan atau tidak terjadi autokorelasi, sehingga kesimpulannya adalah uji autokorelasi terpenuhi. Analisis regresi berganda dapat diketahui persamaannya dari ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional terhadap kinerja intelektual kapital yaitu sebesar Y sama dengan min 2,824 tambah 0,255 X1 min 0,864 X2 tambah E, yaitu pengujian hipotesis. Dari uji F-nya dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang terdiri dari ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja intelektual kapital. Dari uji T-nya
ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja intelektual kapital. Berdasarkan hasil olah di atas, nilai kepemilikan institusional sebesar min 0,67 dengan signifikan 0,49. Dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak, artinya kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja intelektual kapital. Dan di sini juga ada koefisien determinasi. Menunjukkan nilai determinasi sebesar 0,216 sama dengan 21,6%, yang artinya besarnya pengaruh ukuran perusahaan kepemilikan institusional terhadap kinerja intelektual kapital adalah sebesar 21,6% dan sisanya sebesar 78,4% dipengaruhi oleh variabel lain. Dari hasil pembahasan, hasil penelitian ini didukung penelitian sebelum-sebelumnya menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja intelektual kapital. Dan juga ukuran perusahaan yang besar merupakan sumber daya perusahaan yang digunakan untuk memberikan value added bagi perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja intelektual kapital yang akan memberikan suatu karakteristik. Semakin besar perusahaan, maka semakin besar pula dana yang diinvestasikan dalam intelektual kapital. Lalu di sini terjadi hasil penelitian didukung oleh penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Vemega Dian Putri 2010 menyatakan bahwa sektor kepemilikan berpengaruh terhadap kinerja intelektual kapital. Tetapi menurut Mahardika ESS, Hafid M, Agustina L 2014 menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku manajer yang mementingkan kepentingan sendiri yang akhirnya akan merugikan pemilik perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional keuangan, maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan. Kesimpulannya itu ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja intelektual kapital dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja intelektual kapital. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.